menebar kasih sayang semesta, membangun peradaban baru yang mulia, untuk kedamaian dan bahagia bersama dalam ridho Allah, Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil dhullami wa musahhilil khairi liman yata'allam. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'udham. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقول آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah. Amma ba'du, segenap para ustadz, para hujjaj dan jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah. Malam hari ini kita berkumpul kembali membawa nikmat iman Islam untuk melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita dalam kitab Irsyadul Ibad sudah sampai kepada bacaan-bacaan atau amalan-amalan yang sangat dianjurkan ketika kita sakit. Ada amalan-amalan, bacaan-bacaan, zikir-zikir yang ketika kita sakit ini kita baca terus, maka kemungkinannya dua. Yang pertama, kalau Allah berkehendak Allah kasih kita sembuh. Yang kedua, kalau tidak dan itu sakit terakhir kita, maka akan Allah membebaskan kita dari dosa-dosa. Di antara amalan-amalan itu kemarin ada amalan-amalan ringan seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian tidak ada juga yang sering kita sebutkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini yang sering kita sebutkan. Juga ini termasuk amalan-amalan yang dianjurkan pada saat kita sakit, atau kalau ada keluarga kita sakit maka dinasihati atau dituntun untuk membaca itu ketika kita sakit. Nah, yang berikut ini di halaman 31 ada beberapa riwayat sabda Rasulullah SAW yang juga menjelaskan beberapa amalan yang layak disebut, layak dibaca ketika sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa at-Tabrani man qara'a surata qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamutu fihi mi'ata marratin lam yuftan fi qabrihi wa amina min dawdatil qabri. Rasulullah bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah bersabda, siapa orang yang membaca surat Qul huwallahu ahad fi maradihi dalam sakitnya orang itu, la alladhi yamutu fihi, yang nanti kelak dia akan mati dalam sakit tersebut, dibaca mi'ata marratin 100 kali, lam yuftan fi qabrihi, maka tidak akan ditanyakan dalam kuburnya. Fitnah yang dimaksud di sini adalah pertanyaan kubur. Wa aminah, dan akan aman min dawdatil qabri, dari jepitan kuburan. Wa hamalahul malaikatu, dan akan membawa akan orang tersebut siapa al malaikatu, malaikat, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Dibawa pakai apa? Bi ajnihatiha, pakai sayap-sayapnya malaikat, hatta yujizunahu, sehingga malaikat melewatkan
orang tersebut minas sirati, dari jembatan Shiratal Mustaqim, dilewatkan ilal jannati, menuju surga. Enak ya. Qul huwallahu ahad 100 kali waktu kita sakit. Qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad 100 kali kalau kita sakit. Kalau memang itu jadi sakit terakhir kita, sakit yang nanti kita meninggal di situ, maka janji Rasulullah di sini, maka orang yang membaca ini nanti tidak akan dihadapkan kepada pertanyaan kubur. Malaikat mungkar nakir itu kadang-kadang disebut dengan malaikat fatinin, atau malaikat yang menanyakan, menguji, mencoba. Fitnah itu artinya ujian. Jadi kita nanti di sana di kuburan ada juga ujiannya. Ujiannya apa? Yaitu yang soalnya sering saya bocorin, man rabbuka, itu soalnya. Ujiannya itu RT. Kemudian yang kedua, waman nabiyuka. Ujiannya itu aja isinya. Ini soal ujian yang udah dibocorin oleh ustadz bocorin. Yang uji siapa? Mungkar nakir. Orang yang pada saat sakit baca Qul huwallahu ahad 100 kali kemudian meninggal di situ, maka akan bebas dari pertanyaan kubur. Kemudian juga janji Rasulullah, selain itu, selain bebas dari pertanyaan kubur, maka dia tidak akan dijepit oleh bumi atau dijepit oleh tanah. Min doghtatil qabri. Jamaah rahmatullah, doghtoh itu pelukan bumi atau jepitan bumi, tergantung meluk apa jepit. Karena semua orang kecuali para nabi itu dijepit. Semua orang kecuali para nabi dijepit. Hatta anak kecil yang belum balik, anak kecil yang belum ada dosa dijepit sama bumi itu. Dijepit sama bumi. Satu waktu Rasulullah SAW pernah Rasulullah melihat seorang bayi, yaitu seorang anak-anak ini sedang dimakamkan. Nah, kemudian Rasulullah sedih di situ. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang membuat kau sedih? Saya kasihan ya anak, nanti dijepit sama bumi semua. Dan ini yang namanya doghtatul qabri atau jepitan tanah ini. Jepitan tanah ini adalah awwalu ahwalin yalqahul abdu fil qabri. Ini adalah kengerian pertama yang dijumpai setiap orang sebelum pertanyaan mungkar nakir. Dijepit itu dulu. Semua orang, Ustadz jepit, Ustadz paling banyak ngomong Ustadz kan ya. Jamaahnya, ya Ustadznya jepit apalagi jamaah. Jepitan lagi. Nah, kecuali orang yang baca Qul huwallahu ahad ketika sakitnya dan dia meninggal di situ 100 kali, enggak akan dijepit oleh tanah. Memang ada banyak ulama yang mengatakan, menafsirkan ini. Kenapa bumi itu menjepit selalu kecuali para nabi? Kecuali para nabi tidak dijepit. Karena memang asalnya itu kita dari tanah, dan kembalinya kita ke tanah ini seolah-olah kita dipeluk oleh ibu kita, yaitu tanah. Kadang-kadang tanah itu disebut sebagai ibu bumi karena memang asal kita dari tanah. Tinggal ini aja nih, ibu kita, emak kita meluk kita, apa sama kita dibejek gitu. Mana aja lo, malu-maluin gua aja, kata emak itu. Hidup di dunia di atas gua tapi nggak pernah nyium gua sama sekali. Tapi kalau orang yang sholat kayak kita nih, sering dalam sehari bisa lebih dari 5 kali kita cium bumi, cium tanah, maka kita nanti walaupun dijepit, itu dijepitnya akan dengan pelukan seorang ibu. Amin ya Pak? Amin. Karena tanah itu saudara sama, tanah itu ya di mana-mana ya satu itu, bumi atau tanah ya itu juga. Kayak kita nyium tangan ibu kita sama nyium pipi ibu kita ya sama aja, nyium ibu kita juga. Kita nyium tanah yang ada di tanah Mesir ini sama aja, kita meninggal di Mekah nanti ya tanah yang memeluk kita atau tanah yang nanti akan merengkuh kita, itu adalah yang kita cium di tanah Mesir ini. Makanya sujud itu termasuk hikmahnya adalah kita akrab dengan tempat kembali kita di tanah. Orang yang nggak pernah sujud itu tadi dibejek, bukannya dipeluk sama ibunya, dibejek. Mana aja lu, kagak pernah nengokin, kagak pernah nyium gua waktu hidup. Tapi kalau kayak kita sering cium, dalam tiap hari itu dalam sholat kita akrab sama bumi, maka nanti walaupun dijepit atau walaupun dipeluk itu dengan pelukan hangat seorang ibu. Amin.
Orang-orang yang membaca Qul huwallahu ahad ketika sakitnya 100 kali kemudian meninggal di situ bebas dari jepitan bumi, tidak akan dijepit. Ini kalau kita mau bebas ya dengan Daudatul Qabri ini dengan bacaan Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas. Enggak hanya sampai di situ, yang baca Al-Ikhlas 100 kali ketika sakit menjelang kematiannya maka akan diangkat oleh malaikat, akan diusung oleh malaikat di hari kiamat dengan sayap-sayapnya. Diangkat dengan sayapnya, bukan lion air, bukan, sayap malaikat. Diangkat, dianterin lewat Siratal Mustaqim sampai ke surga. Lewat Siratal Mustaqim diantar sama malaikat dengan sayap-sayap malaikat dimasukkan ke dalam surga. Ini kalau kita baca Qul huwallahu ahad ketika menjelang sakit kematian dan meninggal di situ maka dijanjikan masuk surga diantar oleh malaikat dengan sayap-sayap malaikat. Ini Al-Ikhlas, termasuk diantara keutamaan Al-Ikhlas kalau dibaca ketika sakit. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka, apakah aku tidak mengabarkan kepadamu, maksudnya maukah engkau aku kabarkan, bi amrin haqqin, dengan urusan yang benar. Man takallama bihi, siapa orang yang mengucapkan dengan amrun haqqin, dengan urusan yang benar itu, fi awwali madja'atin min maradihi, dari permulaan rebahnya dia, min maradihi, karena sakitnya, maka najjahullahu minan nar, Allah akan menyelamatkannya dari api neraka. Qultu, aku berkata, Abu Hurairah, aku berkata, bala, tentu ya Rasulullah, aku mau apa sih yang harus diucapkan? Qala, bersabda Rasulullah, la ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa subhana rabbil ibad wal bilad walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Allahu akbar, kibriya rabbina wa jalaluhu wa qudratuhu bi kulli makanin. Ini wiridan atau tigiran yang dianjurkan ketika kita mulai sakit, maka di awal sakit ini baca wiridan ini, la ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, dan seterusnya. Kemudian kibriya rabbina, kebesaran Tuhanku, wa jalaluhu, dan keagungannya, wa qudratuhu bi kulli makan, dan kekuasaan Tuhanku dalam segenap sesuatu. Allahumma, dalam segenap tempat. Allahumma in kunta amrotani, ya Allah, jika engkau memberikan kepadaku sakit, liqabdi ruhi, untuk mencabut ruhku, fi maradi, dalam sakitku hada ini, faj'al ruhi, maka jadikanlah nyawaku, ruhku, fi arwahiman, dalam kumpulan arwah, kumpulan ruh-ruh orang, sabaqat lahum minkal husna, yang telah dahulu bagi mereka kebaikan darimu. Wa'idni, dan lindungilah aku, kama a'adta, sebagaimana engkau melindungi, ulaikal ladina sabaqat lahum minkal husna, mereka orang-orang yang telah dahulu bagi mereka darimu kebaikan. In mittu, apabila mati aku, fi maaf, ini sampai di sini titik hadisnya. Nah, kemudian Rasulullah, bukan hadisnya, doanya maksudnya, doanya sampai sini. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, in mutta fi maradika fadzalika ila ridwanillah, apabila engkau mati dalam sakitmu itu, fa ila ridwanillahi wal jannati, maka engkau akan kembali kepada ridho Allah dan surga. Wa in qadik tarafta dunuban, dan jika engkau telah melakukan dosa-dosa, taballahu alaika, maka Allah akan mengampuni, akan menerima taubatmu. Ini bacanya agak panjang. La ilaha illallah yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut, subhanallahi rabbil ibad wal bilad walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Allahu akbar, kibriya rabbina wa jalaluhu wa qudratuhu bi kulli makan. Allahumma in kunta amrotani liqabdi ruhi fi maradi. Jadi agak panjang yang permohonan atau doanya itu ada di bagian belakang. Ya Allah, jika engkau bermaksud mencabut nyawaku dalam sakit ini, maka kumpulkan nyawaku, kumpulkan ruhku bersama roh orang-orang yang mendapat kebaikan darimu sejak dulu mendapat kebaikan. Maksudnya roh orang-orang soleh, rohnya para nabi. Ketika sakit, tahu kita lagi sakit, berani kan doa gitu, ya Allah kalau memang mati gitu, kumpulkan saya. Memang doanya begitu, ya Allah, jika engkau mencabut nyawaku dengan penyakit ini, maka
kumpulkan arwah atau kumpulkan ruhku dengan arwah orang-orang soleh, orang-orang yang telah dahulu bagi mereka kebaikan. Kata Rasulullah, kalau baca ini, kalau memang meninggal dalam penyakit di mana dia membaca wiridan itu, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Nah, apabila memang melakukan dosa, yang sakit tadi melakukan dosa kemudian membaca wirid ini, maka akan Allah ampuni dosanya. Ini zikiran-zikiran yang memang dianjurkan. Ada banyak memang, kalau gitu agak susah ya, kulhu aja tadi. Kulhu kan andalan kita ya. Subuh kulhu, amal Zohor kulhu lagi, gacoan itu. Nanti waktu sakit kulhu 100 kali ya. Selain kulhu memang ada banyak zikir-zikir, ada banyak juga surat-surat pilihan lain. Ada banyak surat-surat pilihan lain yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur, dari pertanyaan-pertanyaan kubur, dan juga dari dhabtul qabr. Wa an Mu'adzin man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa orang yang ada akhiru kalami, akhir dari ucapannya la ilaha illallah, dakhala, maka akan masuk orang tersebut al-jannata, akan surga. Orang yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Meskipun dia maksiat sebelumnya, meskipun dia dosanya banyak sebelumnya, tetap dia masuk surga. Yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia dakhala jannah, pasti masuk surga, jaminan Rasulullah. Karena hadirin, kalimah thayyibah la ilaha illallah yang kadang-kadang disebut dengan kalimah thayyibah itu kan adalah ikhlas tauhid. Itu adalah mengikhlaskan tauhid kita atau memurnikan tauhid kita. Waktu kita mengucapkan la ilaha illallah, apalagi di akhir ayat, ini berarti kita tidak ada yang dijadikan tempat minta pertolongan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada tempat meminta kecuali Allah. Semua termasuk tidak ada dosa-dosa kemarin, masa lalu, itu semuanya tidak ada kecuali memang Allah yang sudah menakdirkan. Udah benar-benar pasrah sama Allah. Kalau sudah Allah yang dijadikan tempat bergantung oleh seseorang, maka saat ditimbang di mizan, tetap la ilaha illallah lebih berat dibanding dosa-dosa dia. Kalau dosa-dosanya lebih berat, ya berarti kalau la ilaha illallah itu lebih berat dibanding dosanya, ya berarti dia masuk surga. Di sana itu mizan gede, mizan saudara. Timbangan mizan itu gede. Benar-benar yang digambarkan dalam riwayat itu, timbangan sebelah kanan ini timbangan kebaikan, al-hasanat, sebelah kiri timbangan keburukan. Nah, kemudian ininya, jagaknya, tiang yang di atasnya ini, tiang yang di antara dua ini satu jurusan atau ancer-ancernya itu dengan arsy. Jadi benar-benar besar. Gambarannya itu Rasulullah bilang, kalau seandainya semua penduduk bumi dan langit dimasukkan ke dalam itu, ke dalam timbangan itu semua muat semuanya. Muat. Karena yang dimasukkan adalah penduduk bumi dan langit. Nah, adapun amal perbuatan itu bahkan lebih berat dibanding langit dan bumi. Banyak kan hadis yang menyebutkan bahwa 2 rakaat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu lebih baik dibanding dunia sisinya. Berarti pahala subuh gede nggak tuh? Gede, makanya timbangannya gede-gede. Mizan itu di sana gede. Berat. Iya, berat, melawan ngantuk, melawan pelon bini. Lagi mandinya malas banget kata Ustaz. Itu pokoknya perjuangan banget. Makanya pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Bukan hanya sholat subuh, sholat yang lain, ibadah-ibadah yang lain, bahkan ibadah yang kelihatan kecil di mata kita sepintas, tapi karena kita ikhlas, maka di sisi Allah akan berat dan akan sangat benar-benar bobotnya itu sangat memberatkan kebaikan kita, amal baik. Amal buruk juga begitu. Kelihatannya kecil kelihatannya kita cuma bohong gitu aja. Tapi kalau di sisi Allah dan itu dilakukan dengan
kesombongan misalnya, udah bohong ngaku salah lagi, udah maksiat merasa paling benar, sampai-sampai nantang syariat, nantang ajaran Allah, maka meskipun kecil, gede itu besar di sisi Allah. Oleh karenanya mizan, timbangan di sana gede, nggak kecil kayak timbangan emas, nggak, gede banget di sana. Mizan timbangan amal itu besar karena memang pahala dari amal ibadah maupun amal buruk itu bisa sangat besar sekali. Bacaan-bacaan ini, bacaan-bacaan seperti Al-Ikhlas, kemudian tadi la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illallah yuhyi wa yumiitu hayyun la yamut, ini sangat besar di sisi Allah. Begitu juga la ilaha illallah saja di akhir hayat ini juga sudah sangat berat sekali, bahkan kalau dibandingkan dengan dosa-dosa seorang hamba. Kalau dosanya dilakukan dengan kesadaran bahwa dia itu lemah, dia itu kotor, dosa yang dilakukan dengan segala kerendahan, maka itu semua akan kalah beratnya dengan la ilaha illallah. Orang yang dosa, dia lakukan dosa itu dengan kerendahan, artinya dia dosa, dia ngaku salah juga. Maaf ya Allah, saya hilang. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ampuni saya, namanya saya masih muda begini, mana jauh dari ulama, jauh dari ustadz. Ya Allah, maaf saya ngaku salah. Nah, yang ngaku salah kayak begini nih, maka kesalahannya, dosanya ini bisa di sisi Allah nanti bisa dihapuskan, ringan dibanding orang yang melakukan dosa dengan kesombongan, melakukan dosa tapi ngerasa nggak salah dan ngerasa paling benar. Itu yang bahaya, saudara. Awal maksiat atau awal kedurhakaan makhluk iblis. Iblis itu dosanya yang paling besar yaitu sombong doang ya. Orang yang melakukan dosa dengan kerendahan, merasa salah, kemudian dia bangkit dan menuju Allah untuk ibadah, itu lebih baik dibanding orang yang melakukan dosa dengan kesombongan. Yang sulit itu kalau melakukan dosa dengan kesombongan, berat itu, berat nanti di sisi Allah timbangannya dosanya sangat berat. Nauzubillah sama nauzubillah. La ilaha illallah, kalimat thayyibah ini menjamin, kata Rasulullah, orang yang akhir ucapannya sebelum meninggal la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, karena khawatir la ilaha illallah berartinya cuma sampai la ilaha doang, maka pendekin aja Allah, Allah, Allah. Takutnya baru sampai la ilaha habis, kan artinya beda. La ilaha artinya tidak ada Tuhan, nggak ada Tuhan, mati langsung, meninggal di situ. Awalnya begitu, jadi dia ateis. Tahu ateis Pak ya? Menganggap tidak ada Tuhan. Walaupun kalau kita pahami al aslu baqa'u ma kana ala ma kana, atau al aslu al adam. Ya, asal al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Asal segala sesuatu itu adalah tetapnya sesuatu dari awalnya dia. Asal segala sesuatu adalah tetapnya sesuatu sesuai dengan awal sesuatu tersebut. La ilaha illallah itu memang kan asalnya nggak ada Tuhan selain Allah. Asalnya itu memang semuanya itu makhluk, hanya Allah saja sebagai Tuhan. Meskipun ada ucapan seperti itu misalnya, kemudian meninggal di saat itu, maka tetap dihukumi bahwa itu ada Allah, hanya Allah saja Tuhannya. Ini kalimat thayyibah. Mana tadi itu? Wa an Ibnu Abbas. Wa an Ibnu Abbasin iftatihu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Bukalah kalian semua ala sibyanikum, atas anak-anak kecil kalian, awwala kalimatin, awal kalimat, bila ilaha illallah, dengan la ilaha illallah. Walaqinuhum, dan ajarkan mereka, tuntunlah mereka indal mauti, ketika meninggal, la ilaha illallah, dengan la ilaha illallah. Laqin itu talqin.
Fa inna man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah, maka siapa orang yang awal ucapannya la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah, dan akhir ucapannya la ilaha illallah, thumma asya, kemudian dia hidup alfasanatin 1000 tahun, masuila an dzambin wahidin, maka dia tidak akan ditanyakan tentang satu dosa pun. Anak-anak kita mulai balik itu kan memang harus diajarkan azan. Nah, ini bukan hanya mulai balik, mulai dari pertama kali dia bisa dengar, maka yang pertama kali dengar itu harusnya la ilaha illallah. Itulah sebabnya kenapa kita anak baru lahir diazanin, supaya awal kalimat yang dia dengar, mungkin dia dengar suara berisik-berisik, dia dengar suara emaknya teriak gitu ya, tapi yang dimaksud dengan ucapan yang benar itu omongan orang, pembicaraan, hendaklah pembicaraan yang masuk ke telinga seorang anak itu pertama kali adalah la ilaha illallah. Makanya kita disunnahkan adzan di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Terus balik lagi Pak kanan, balik lagi kanan baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Orang yang bacain anaknya ketika lahir azan telinga kanan, qomat telinga kiri, kemudian dibalik lagi ke kanan lagi inna anzalna, maka anak ini dijamin tidak akan melakukan zina, dijamin tidak akan melakukan dosa zina, dosa yang besar itu dijamin oleh Allah, akan terhindar dari perbuatan zina. Kalau sampai qomat saja, yang Rasulullah, orang yang membacakan azan telinga kanan anak, kemudian qomat telinga kiri anak, maka Allah jaga dari umusibyan. Umusibyan itu jin yang biasanya gangguin anak. Awal kalimat yang ada, yang didengarkan oleh anak-anak kecil kita, la ilaha illallah. Akhir kalimat, dan ajarkanlah anak-anak kita juga dengan la ilaha illallah. Maksudnya keluarga kita itu biar tahu, talqin. Ini orang yang mau meninggal, talqin dengan la ilaha illallah. Siapa yang melakukan itu, awalnya dengan la ilaha illallah, semasa kanak-kanak, akhirnya dengan la ilaha illallah, andai dia hidup 1000 tahun, maka dosa satu pun tidak bakal dicatat sama Allah. Karena waktu pintu buka dan pintu tutupnya itu udah la ilaha illallah semuanya. Andai ada satu dosa, tidak akan ditanya oleh Allah, bukan tidak akan dicatat, tapi tidak akan ditanya. Masu'ilah, tidak akan ditanya. Gimana itu timbangannya? Si fulan nih ada, ya udah biar aja, lewatin aja kata Allah. Walaupun ada dosa, tapi tetap dilewatin dan tidak ditanyakan nanti. Wa an Mu'aqqal bin Yasar, dari Mu'aqqal bin Yasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u ala mautakum, bacalah atas orang-orang meninggal kalian Yasin, akan surah Yasin. Orang meninggal yang dibacakan surah Yasin, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya. Kita yang membaca itu akan diberikan kebaikan sebagaimana kebaikannya almarhum, sebagaimana kebaikan orang yang kita bacakan Yasin, yaitu almarhum ini. Banyak diantaranya Yasin, kemudian surat Tabarok, surat Alif Lam Mim Sajdah, itu termasuk surat-surat yang kadang-kadang disebut sebagai surat Waqiyah atau surat Munjiah, surat yang menyelamatkan orang yang membacanya. Ini banyak fadilah Yasin disebutkan sini. Ma min mayyidin yuqra'u indahu Yasin illa hawwanallahu alaihi. Tidak ada seorang mayit pun yang dibacakan di sisinya surah Yasin kecuali Allah meringankan alaihi, atas mayit, atas man mata tadi. Wa yustahabbu titik sampai situ. Kalau ketika orang meninggal kemudian kita bacakan Yasin, maka akan Allah mudahkan orang tersebut nanti hisabnya, mudahkan juga pertanyaan di kubur. Wa yustahabbu idza tadara, dan disunahkan juga ketika ihtidor itu sakaratul maut, siapa mayyitu, mayit, ayyuqra'a indahu, dibacakan di sisinya, aidan juga suratul Ra'd, surah Ar-Ra'd. Fa inna dzalika yukhaffifu 'anil mayyiti, maka sesungguhnya suratul Ra'd itu memudahkan dari mayit sakaratul mauti, akan kematian atau mabuknya kematian. Wa innahu, dan sesungguhnya mayit itu ahwanu liqabdihi, lebih mudah liqabdihi, untuk mencabutnya si mayit, wa aisaru li sya'nihi, dan lebih mudah bagi urusannya,
lebih mudah bagi urusannya. Surah Ar-Ra'd biasanya kita yasin ya. Kalau kita ada orang sakit ihtidor itu sekarat dari hari Senin, Selasa belum meninggal juga, Rabu belum meninggal juga, begitu aja baca surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ini akan mempermudah dia melalui sekarat. Kasihan kalau begitu terus. Surat Ar-Ra'd ini kalau dibacakan kepada orang yang sedang sekarat, maka akan mempermudah jalannya ruh ini langsung keluar, ya udah selesai, daripada dia tersiksa dalam sakaratul mautnya. Dianjurkan membaca surah Ar-Ra'd, ini yang diajarkan oleh Rasulullah, membaca surat Ar-Ra'd. Wa dzakara jama'atun anna siwaka yusahilu khurujar ruh istiyaqihi sallallahu alaihi wasallam inda mautihi. Dan jamaah ulama mengatakan selain baca surat Ar-Ra'd untuk kita yang sehat saat menghadapi orang-orang yang sedang sekarat, nah untuk kita sendiri ini kalau bisa siwakan. Siwak itu juga mempermudah keluarnya ruh ketika kita sekarat atau ketika kita ihtidor, itu akan mempermudah dengan siwak. Waruwiyah, dan diriwayatkan warawa Anasun, dan meriwayatkan Imam Anas anin Nabi, sahabat Anas bin Malik an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atahu malakul mauti wa huwa ala wudu'in utiya syahadata. Siapa orang yang didatangi oleh malaikat maut wa huwa ala wudu'in, dan dia dalam keadaan berwudu, utiya syahadata, maka dia akan diberikan ganjarannya orang yang mati syahid. Dawamul wudu, Pak. Dawamul wudu itu kita batal wudu lagi kalau bisa begitu. Karena kita nggak tahu umur kita. Kalau saat itu kita meninggal dan masih dalam keadaan wudu, maka uqtiya syahadah, akan Allah berikan ganjaran orang-orang yang mati syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan berwudu akan Allah berikan ganjaran orang yang mati syahid, artinya langsung masuk surga bighairi hisab, udah nggak pakai dihitung-hitung, nggak pakai ditanya. Amalan-amalan seperti wudu, kemudian juga la ilaha illallah ketika menjelang kematian ditalkin, dan juga zikir-zikir yang lain, termasuk diantaranya surah surah Tabarok atau suratul Mulk dan surat Alif Lam Mim Sajdah. Ini nanti yang membela kita. Surat Alif Lam Mim Sajdah sama seperti surat Tabarok, hadirin. Kalau kita rutinin habis maghrib, kalau nggak habis maghrib, habis subuh. Habis maghrib kita baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai ma'in, itu kita baca setiap malam. Maka ini surat Tabarok atau surat Alif Lam Mim Sajdah, kalau memang udah bisa Tabarok tambah lagi Alif Lam Mim Sajdah, ini nanti yang akan membela kita. Ini surat Alif Lam Mim Sajdah dan surat Tabarok bilang sama Allah, ya Allah, kalau emang betul aku adalah firman, kata surat Tabarok nih dalam kubur, ya Allah, kalau memang aku ini benar adalah sebagian dari kitab, bagian firman-Mu, maka berikan aku wewenang untuk memberikan syafaat kepada orang ini, karena ini dia yang sering baca saya ini tiap malam. Kalau memang aku adalah kalam-Mu, firman-Mu, maka berikan aku wewenang untuk memberikan syafaat kepada orang yang membaca aku terus. Tapi kalau aku bukan firman-Mu, maka hapus aku, jangan ada di badan dia, karena pengen digebukin sama malaikat. Masa malaikat digebukin ayat Allah kan, pengen dihancurin sama malaikat, masa malaikat akan menghancurkan kalam Allah. Nah, ini surat Tabarok dan surat Alif Lam Mim Sajdah bilang pada Allah, berikan syafaat, berikan aku kemampuan buat memberi syafaat orang ini, atau kalau tidak cabut saja aku dari tubuh orang ini. Apa yang kemudian oleh Allah dikabulkan? Tetap itu surat ada di situ, dan surat itu menjaga orang itu dan memberikan syafaat kepada orang itu. Malaikat juga nggak berani. Malaikat Munkar Nakir itu juga nggak berani gebukin orang yang setiap malamnya baca surat Tabarok, setiap malamnya baca surat Alif Lam Mim Sajdah. Iya. Waqiah biasanya habis asar. Kalau Tabarok itu habis subuh atau habis maghrib. Nah, ini untuk
untuk munjiah atau penyelamat kita nanti di kubur itu adalah membaca surat Tabarok itu. Jamin pasti akan bebas. Oke, masih muda untuk rezeki. Iya. Udah berempat dulu Tabarok dah. Tabarok boleh dari ya Al-Mulk Tabarakalladzi biyadihil mulk. Banyak duitnya. Iya, itu pasti dijamin akan Allah jaga dari siksa kubur, dari pertanyaan munkar dan nakir. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin alhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.